Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ngalang. Selamat datang lagi di Kang Ain Channel di edisi jalan-jalan cari orderan. Hari ini Kamis 21 September 2023. Kita coba cari orderan dulu sambil jalan-jalan, sambil ngobrol apa aja. Jadi ini sekarang kita ada di ini ya, pagi hari jam-jam setengah 10-an. Saat ini kita berada di Jalan Balam Sukajadi, sambil ini ya, keliling-keliling sejenak lah. Hagis ini ya, Hagis antarin paket dulu ke kurir, kemudian cari sarapan. Jadi tadi itu sarapan sebentar di Jalan Pelajar, itu pas di ini ya, pas di depannya kampus UIN Suska Riau. Jadi ada yang jualan bubur kacang ijo, terus ini bukan bubur kacang ijonya sih ya. Lagi ke Ngartaga, jadi Ngartaga manis gitu, disiram pakai bubur kacang ijo. Sebenarnya udah lama, dari dulu itu pertama kali makannya itu SD, berarti sekitaran tahun 94-93 lah. Nah dulu itu yang jual itu kakaknya di pasar ini dulu, apa sih namanya? Dulu itu namanya Pasar Cikuan. Jadi Pasar Cikuan itu ya, Pasar Cikuan enggak, saya Pasar Loket. Nah bisa gue Pasar Loket orang nyebutnya. Nah dia karena dia berada tepat di samping terminal Ngayang Terurai. Jadi dulu terminal Ngayang Terurai itu ada di Jalan Tuanku Tanggusai. Nah sekarang sisa kasarnya aja. Ada yang dulu itu nyebutnya Pasar Loket, kemudian jadi Pasar Cikuan. Nah jadi dulu itu seringnya di sana nemenin ibu belanja. Nah setelah belanja baru deh makan di sana. Itu dulu cepet habisnya loh. Kadang-kadang kan ke pasar itu pulang sekolah ibu ya, jadi jam-jam 2 atau jam 3, oh ada ini orderan. Ayo kita ini dulu ya. Wah deket banget ini. Oke deh. Jadi kayaknya ini orderannya itu ini ya, dari marketplace kalau ngelihat keterangannya ya. Deket loh jaraknya. Alhamdulillah. Suka nih kalau yang jarak-jaraknya deket kayak gini. Ini nggak sampai 200 meter ini kantor ini. Kita ini dulu ya, kita pick up dulu ya. Ini kita di Jalan Tiung Ujung. Nanti Tiung Ujung ini kita bisa ke Jalan Arjuna, kita bisa jalan ke Tuanku Tanggusai. Mana nih tokonya? Deket-deket sini dong. Tapi di mana ya? Apakah di sini? Oh iya, kayaknya di sini nih. Oh iya. Kita pick up dulu ya. Two 2,000 years later. Oke, jadi kita antar dulu. Jaraknya alhamdulillah sangat dekat sekali.
Dari sini lalu kita masuk ke Komplek Kuringer Kati Indah. Perisi Gang. Nah, deket banget kan kantor ya. Terima kasih. Nah, enaknya gini nih. Jengkutnya deket, antarnya juga deket. Ongkosnya alhamdulillah tinggi. Kalau dari marketplace itu lumayan sering ini ya, sering tinggi sih dapat ongkosnya. Enaknya kita kemana ya? Kesini aja kali ya. Tapi enaknya mending kita lewat jalan Tuanku Tanggusai. Karena kalau pagi kayak gini bisa jadi orderan itu ada di kantor-kantor. Nah, kalau di ini ya Tuanku Tanggusai itu ya banyak toko-toko, ada perkantoran lah, kayak finance juga banyak, leasing juga ada. Nah, kita sudah masuk di ini ya, kok masuk sih, masih ada di Jalan Tiung Ujung. Jalan Tiung Ujung, lalu kita masuk ke Jalan Tuanku Tanggusai untuk mencari orderan lain. Nah, kalau ini Jalan Angel Mulia. Nah, nanti dari Angel Mulia ini kalau misalnya kita belok ke kanan, ini sampainya di ini ya, di Transmart. Nah, kalau lurus baru kita masuk ke Jalan Tuanku Tanggusai. Iya enggak sih? Kenapa ceria sekali ya? Karena ya baru kita ini ya, baru kita aktifin dapat orderan yang menyenangkan seperti enggak tadi yang tadi bilang kecil. Sejak ini ya apa sih, GG ya kalau nggak salah namanya, yang anak UGM itu. Pada pendek lidah anak-anak lagi. Pada itu dulu udah ini ya, udah kayaknya udah mulai berkurang ya tren-tren yang kayak gitu, yang kayak ledal ngerasa pendek sekali. Sekarang muncul lagi. Malahan kayaknya di media sosial ada yang protes juga itu, kenapa anak UGM yang ibaratnya itu bukan prestasi akademik yang muncul ya, itu malah lagi terkenal gitu, sedangkan banyak dari mahasiswa UGM itu yang lagi berprestasi di akademik, karena kan mungkin mikirnya itu universitas. Nah, kalau lebih baik yang ditonjol kan prestasinya adalah akademiknya, sehingga bisa mempromosikan universitasnya gitu. Padahal kan UGM juga universitas ini ya, peringkat tinggi juga ya se-Indonesia nasional. Ya, namanya orang yang geda-geda lah, ada yang prestasinya akademik, ada yang prestasinya di entertainment. Jadi bukan ini ya, bukan satu hal yang bisa diganding-gandingkan. Apalagi kalau misalnya akademiknya bagus, kemudian ada lagi prestasi di entertainnya juga. Sekarang itu kayak gitu ya, jalur media sosial prestasinya. Karena ini sih ya, kalau media sosial itu lebih gampang lah terglow up ya. Apalagi kayak misalnya ada yang juara olimpiade. Kalau yang dulunya itu mungkin kita bisa tahunya mungkin dari koran ataupun dari baliho. Sekarang enggak.
menang olimpiade di sini, masuk berita, masuk media sosial, langsung menyebar secara nasional, malah sampai internasional. Tapi ya itu juga sih, media sosial juga yang ya ibaratnya karena viral malah sekarang liatnya banyak yang ini kayak ngelakuin hal-hal aneh biar viral. Bukannya ini ya, memperlihatkan kemampuannya. Ada kemarin itu juga ngelihat di ini ya, di media sosial itu yang ibu-ibu udah tua sih joget-joget, terus ini mulutnya dingonyong-ngonyongin, kesel sih liatnya. Ini kenapa muncul mulu ya? Udahlah ya, walaupun lah media sosial itu milik pribadi ya, bebas lah ekspresikan diri kita mau gimana. Tapi ya nggak nyaman juga ngelihatnya. Kan kita yang nonton ya kan nyari viewer ya, sedangkan viewernya geli kayak gitu juga ya nggak ini. Kita coba masuk ke jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, atau banyak orang bilang juga jalan pelajar. Kenapa jalan pelajar? Karena di sepanjang Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, mulai dari kalau kita masuk, kita bisa lihat nih sebelah kiri, ini rata-rata bangunan sekolah. Mulai dari NIN, kemudian ada MTSN, ada SMK juga, ada kampus juga. Nah jadi disebutlah namanya jalan pelajar. Dulu itu kalau kita tadi dari Tanggusai itu biasanya kalau jam pulang sekolah itu sangat padat sekali. Apalagi dulu kan angkot masih banyak ya. Angkot ngetengnya di situ aja tuh, yang lebih pasti dekat dekat kedungkangnya ya. Jadi ngetengnya di sana aja. Nah, dulu itu juga di Singkatong Tanggusai itu jadi arena tawuran. Tawuran anak-anak STM. Ramai sih dulu ya. Rata-rata jadi ini ya, dari beberapa penjuru ibaratnya jadi arenanya lah di sana, jalan pelajar itu. Tawuran tapi sejak 2000 berapa ya? 2002 ke atas lah kayaknya udah mulai tidak ini lagi. Ada sih kayaknya, ada beberapa kali terjadi, tetapi bisa dihitung lah, nggak kayak dulunya itu sempat rutin lah kayaknya. Serem sih ya tawuran-tawuran kayak gitu ya, apalagi gawa-gawa sajam. Pikirnya sih orang tua ya, kasihan apalagi sempat kegacok, perginya sekolah pulangnya jadi ngayat. Gimana sedihnya orang tua itu ya. Itulah kadang-kadang kita juga bingung ya problematika kayak gitu ya. Ya kayak tawuran itu ya ngasih syarat senioritas lah. Bocah-bocah yang baru masuk dijadiin ini tangeng awal. Berdiri di jajaran terbuka. Nah zaman aku SMA kebetulan kan SMA aku itu ada tawuran gak sih ya? Kayaknya gak ada deh. Karena bingung kayaknya mau tawuran, apalagi dia itu di daerah Auri. Ya pasti udah digugarin tentara duluan ya. Udah digugarin Auri, kenapa kan ngumpul-ngumpul ini, gugar gitu. Jadi ya mau diserang juga ini ya, keamanannya malah TNI. Besar juga nyalinya diserang ya. Ada sih kayaknya dulu itu waktu SMP sih, ada tawuran. Itulah aku juga ini ya, SMP deket-deket Kasar lah.
Jadi ada dua SMK yang berdekatan, ibaratnya itu kan gak terlalu dekat sih. Tengah-tengahnya itu kasar. Nah di situ tawurannya dulu, cuman ya nggak tawuran besar lah. Kan kadang permasalahan itu malah kadang-kadang ini ya, masalah sepele kayak cewek di sana digodain gitu. Nah nanti ceweknya ngadu nih sama ya mungkin orang terdekatnya lah di sekolah gitu kan. Nah nanti ngaduin. Nah yang ini ibaratnya ya anak nongkrong lah misalnya gitu ya di sekolah, ngelaporin ke teman-temannya. Nah mulai jadi pancingan ya, ibaratnya provokasi lah. Karena gimana ya, kayak kita ngelihat cewek ini menarik digodain lah ya, apalagi sekolah-sekolah kayak gitu ya. Pasti digodain lah, menarik. Asal jangan disentuh aja ya, disweet-sweetin. Tapi sekarang kalau istilah itu ini ya, catcalling ya, itu di negara-negara luar udah ini, udah dilarang kalau nggak salah ya. Alasannya apa gitu ya, masuk pelecehan kali ya catcalling itu ya. Nggak tahu juga deh. Nah kita ada di Jalan Ngelati di daerah Sukajadi. Kemudian sepertinya kita akan masuk ini ya, ke Jalan Kenanga. Nah kalau ini Singkang, Ngelati dan Jalan Cengkaka. Kita masuk terus kita menuju Jalan Kenanga. Kita muter-muter dulu aja, kali aja dapat lagi orderan berikutnya. Masih ya, pagi ini masih satu orderan. Main gola kan. Nah jadi di Sukajadi itu jalannya kayak gini, imbas dari adanya proyek IKAL. Jalan-jalanan kayak ini, gokeng-gokeng ditempel-tempel. Nggak ngerti lagi deh. Apalagi ingat dulu ya yang kayak ini ya, disentil itu sama mahasiswa ya, asal langkung jalanan. Sebenarnya kan kalau kayak pemerintah itu sentilan-sentilan itu sebenarnya kan kayak ini ya, jadi kayak masukan sama kita. Kenapa jalan-jalan kayak gini rusak? Karena ya kita mikirnya jalanan ini salah satu yang bisa membangkitkan ekonomi daerah. Kenapa? Kalau aku mikirnya, kalau jalanan bagus, distribusi baik itu bisnis, jasa, tentu lancar. Nah kalau lancar, tentu omset akan naik. Nah tentu mempengaruhi perekonomian ya. Omset naik, perusahaan semakin besar. Perusahaan semakin besar, tentu saja dia butuh tenaga kerja. Berarti ada penambahan tenaga kerja. Nah, penambahan tenaga kerja, tentu saja produksi semakin besar. Penjualan bahan baku bertambah. Imbasnya ke ini penjualan bahan baku semakin tinggi. Gaya lu mikirin ekonomi. Sekolah aja belajar ekonomi di Mesir. Ini jalan apa ini? Aduh, Jalan Muhammad Ali. Bukan, Muhammad Ali yang petinju bukan ya? Dulu itu mikir gak sih nge-teaser sama Muhammad Ali itu satu orang? Dulu mikirnya kayak gitu ya. Nge-teaser sama Muhammad Ali itu orang yang sama, ternyata beda. Mereka temenan. Nah kita coba masuk ke Jalan Riau.
Nanti dari Jalan Riau dere ngomong kayak geligot, dari Jalan Riau kita masuk ke kanan menuju Jalan Juanda. Nah di sini ada ini ya, ada RTH dengan ini ya, Tugu yang menjadi ini ya, kasus. Ini kalau di Riau ngata KPK agak ngelek ya. Serem ya. Target udah gerak ini ya, udah gerak ada 3 gubernur yang berturut-turut kena tangkap oleh ini ya KPK, hat-trick. Berturut-turut kena, aduh ya, namanya ini ya, godaan duit itu godaan, setan bertindak. Kita udah masuk di Jalan Juanda. Nah di Jalan Juanda ini lumayan banyak warung kopi, ada yang halal juga ada non halal. Kalau mau cari cakwe di sini juga banyak. Nah jadi kalau untuk Jalan Juanda ini dibikin satu arah hingga nanti jam 5 sore kalau nggak salah. Nah jam 5 sore baru boleh jadi 2 arah. Kalau pagi sekarang dibikin satu arah menuju Jalan Sudirman. Nah jadi kita muternya itu di Gawah Flyover. Kok Gawah Flyover, di Gawah Jembatan Leton Mukat deng. Nah di sini, aduh belum dapat ini ya, belum ada masuk orderan lagi ya. Hari semakin panas. Nah jadi kemarin itu di Gawah Jembatan Leton ini ada kayak food court juga, tapi kayaknya nggak jalan ya. Padahal seru ya kalau misalnya di Gawah Flyover ini dijadikan ini ya, pusat kegiatan. Lumayan luas, jadi lahan futsal bisa kali. Nah kita muter ke Jalan Sudirman dengan keadaan jalan yang seperti ini. Banyak galian di sana sini sekarang Pekanbaru. Bisa dilihat eskavator lagi menggali. Pemasangan apa lagi ya? Oh, pemasangan pipa air bersih. Nah kalau kayak di Pekanbaru ini kayaknya jarang deh yang pakai ini ya, PDAM. Rata-rata ada gali sumur, ada sumur bor, ada sumur cor. Dulu itu pernah di rumah itu langganan PDAM, tapi ya itulah ada beberapa masalah lah, sehingga jadinya bikin sumur cor. Jadi kayak sumur cor itu yang sumur buletan gede itulah, yang bisa pakai ember ngambil airnya. Nah jadi dibikin lah sumur cor, airnya lebih lancar. Cuman ada beberapa daerah di Pekanbaru ini yang mungkin dia lebih ke dataran tinggi. Itu kalau bikin sumur ini ya, sumur gor rata-rata kalau kayak gitu lumayan dalam yang harus digali. Apalagi kalau sudah masuk musim kemarau, yang kesedot malah pasir. Jalan satu-satunya ditanggain lagi, ikannya dibikin dalam lagi. Itu waktu kejadian aku lagi ini ya, ngejalanin laundry ya, usaha laundry. Jadi laundrynya itu ada di daerah tinggi lah. Nah musim kemarau panjang, nggak ada lagi air-airnya. Enaknya kita belok mana ya? Masuk Sisingamangaraja aja deh. Kita masuk ke Jalan Sisingamangaraja.
nanti baru kita belok ke jalan Diponegoro. Masih jauh sih ya, kayaknya ini ya cuma satu orderan aja nih. Kita udah keliling-keliling dulu, lumayan ini ya cuacanya ya, lumayan panas, sudah gua keliling-keliling ya. Mungkin ya sekian dulu lah. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe, di subscribe channel Kang Ngain untuk ikutin jalan-jalan cari orderannya. Kemudian juga ada review-review beberapa garang. Jadi terima kasih ya buat yang udah nonton dari awal hingga akhir video ini. Sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.